I'm here. Lalu ibu itu ikut retret. Dan di dalam retret itu dia diberi penyadaran di dalam adorasi, seolah-olah dia melihat gambar. Saya 9 bulan kandungan itu, apa yang kau lakukan pada anak itu? Oh, ibu itu menangis, lalu konsultasi dengan susternya, lalu susternya beritahu gini, ibu mesti mengandung lagi anak itu. Oh, bagaimana anak itu dikandung lagi? Iya, anak itu harus dikandung lagi ibu, karena sudah sejak dari kandungan ibu menolak anak itu. Lalu bagaimana? Pakailah cara kreatif ibu, tapi kandunglah dia dengan doa. Lalu dia pulang, Romo, saya masuk kamar anak itu, saya ambil kaosnya, saya letakkan di bawah bantal saya. Lalu saya berlutut di hadapan salib Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya mau mengandung dia lagi di dalam Engkau mulai hari ini. Didoakan tiap hari sambil dikatakan, anakku, aku mencintai Engkau. Lalu saya tanya, Bu, apa yang terjadi selama 9 bulan? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Nah terus ibu, ya saya harus mengandung Romo. Ke 9 bulan sudah saya tolak, dan 4 hari saya tolak 9 bulan jadi 9 bulan sekitar 20 hari, karena 9 bulan 16 hari dia dikandungkan. Nah, lalu dia 9 bulan, sungguh dia doakan terus, doa terus, dan dia katakan gini, pada hari ke-20 bulan ke-9 itu, siang hari, ketika saya berdoa, tiba-tiba saya merasakan damai luar biasa dan ada benang yang putus. Sorenya dia pulang dan mengatakan, Bu, nyuwun sepuro nggih, jadi minta maaf tanpa ada apa-apa. Dan dia katakan, Romo, sore itu menjadi sore rekonsiliasi. Saya peluk anak itu dan menangis, dan dia menangis di pangkuan saya. Sejak itu pelan-pelan dia berubah menjadi pribadi yang lebih utuh. Saya mendengarkan itu sambil ada rasa haru dan luar biasa. Lalu saya pegang tangannya, Ibu, terima kasih atas sharing yang indah ini. Lalu kami berdoa bersama. Saudara sekalian, unwanted children itu baru tidak diterima begini. Tapi ada banyak di dunia ini anak yang pacaran, hamil, lalu sudah minum obat aborsi, ternyata tidak mau keluar anaknya, dan keluar, nanti lahir. Pada akhirnya dia lahir normal. Tapi apa? Oh, saya sering mendapati banyak kasus ini. Setiap kali Romo, setiap kali saya melihat wanita yang seperti ibu saya mau bunuh dia, Hei, Dek, tenang, saya mau bunuh Romo, saya mau bunuh. Dia menangis. Wah, ini pasti ada sesuatu apa. Saya doakan gini, saya mau bunuh dia, saya tidak senang. Pegang lagi, saya mau bunuh. Tidak, panggil nama Yesus, terus gitu. Akhirnya dia semua terbuka. Mama saya, mama saya tidak suka sama mama saya. Setelah ketahuan dari mamanya, dia mau minta kursi. Wow, unwanted children. Ada banyak fobia atau mimpi buruk, ya. Ini disimpan semua, itu orang sadar ini diriku tidak apa-apa, tapi subconscious ini menonjol-nonjol keluar. Ya, kalau dilihat dia normal, baik begini, tapi kalau tiba-tiba lihat wanita yang mukanya mirip mamanya, ya begitu, tidak bisa lain. Fobia itu juga begitu.
Ya, kadang-kadang fobia itu anak waktu dulu bayinya pernah digendong orang Belanda lalu dilempar-lempar gini, ya gitu. Dia menjadi fobi kalau melihat orang Belanda, orang Barat modelnya, dia takut tanpa dia tahu apa. Dan apa semua dari kesadaran kita, dari menyadari alam bawah sadar. Oedipus kompleks, ini juga begitu. Mamanya ini sudah pengen anak laki-laki, terus berdoa pada Yesus dapat anak-anak laki-laki, ya anak laki-laki. Terus lahir, laki. Aduh anakku sayang. Nah ini lain, ini bukan dibenci, ini disayang. Sayang, anakku senang, besar, kemana, ke sekolah gitu. Jadi anak mama terus sampai besar, sampai umur 25 tahun, anak mama. Pulang dimasakkan, dilus-lus, mama sayang sama kamu anakku. Dan anak ini melihat mamanya, oh ya, mamanya menjadi figur yang tidak bisa hilang dari dirinya. Nah, dia menjadi pemuda biasa, tertarik dengan wanita dan menikah. Tapi yang dicari apa? Dalam rumah tangga ketika wanita itu tidak bertingkah laku seperti mamanya, dia berkata, "You're not like my mom." Terus istrinya, "Yeah, I'm not your mom, but I want you to be my mom." Kalau istrinya misalnya mandiri gitu, lalu dia bisa mengayomi, lalu dia anak ini kamu tidak bisa, kamu jadi mama, tidak bisa, terjadi pertengkaran hebat, mau pecah keluarga itu. Bagaimana diselamatkan? Ya, kalau melihat situasi kayak gitu, saya di tengah-tengah gitu, ini ada apa? Saya pikir hanya doa yang bisa memberikan inspirasi. Pasti anak ini kena Oedipus kompleks. Oedipus itu adalah anak seorang ratu yang mencintai ibunya. Jadi tidak bisa lain ibunya yang ada di matanya itu ibu dan ibu. Ngeri ini. Fenomena dosa leluhur ini mengalami mengapa ini lebih aneh lagi, tapi ada peristiwa begitu. Jadi orang ini begini, kalau jalan perempuan itu kacamatanya tebal, terus menginjak genangan air, seperti tenggelam. Loh, kenapa? Genangan air saja seperti tenggelam. Tidak tahu dibawa ke psikiater juga enggak, ada apa nih? Nah, lalu dalam doa, dalam adorasi, dia mulai samar-samar, dia tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, Allah itu mengajak mampu masuk ke kedalaman itu, dan dia mampu. Kalau dia mampu masuk ke alam maut dan menggoncangkan alam maut, dia mampu masuk ke kedalaman dirimu dan menyembuhkan dari sana. Akhirnya dia sadar, ternyata kakek dari kakeknya jauh ya, kakek dari kakeknya itu setelah diselidik adalah seorang pelaut dan mati tenggelam. Kesadaran itu menular di bawah. Aneh. Saya banyak menemukan yang tidak saya pelajari di bangku kuliah, tapi dalam pastoral itu saya ketemu orang-orang yang macam begitu. Saudara sekalian yang terkasih, kita ini mempunyai banyak kejadian yang perlu kita lihat bersama dengan Yesus. Dan kesempatan-kesempatan retret seperti inilah yang memampukan kita melihat manusia butuh penyembuhan. Saya butuh penyembuhan atau tidak? Saya butuh penyembuhan. Saya berproses cukup panjang. Tapi setelah engkau dibebaskan luar biasa, dan engkau ini membebaskan orang lain. Ya, Allah mengenal kita jauh lebih dalam daripada kita kenal diri sendiri. Jauh lebih dalam. Kita hanya mengenal tadi 10%. Allah mengenal 100%. Bahkan sampai di dalam-dalamnya 100% itu dia tahu.
Apa yang terjadi di situ dan apa yang membuat dirimu seperti dirimu sekarang ini? Allah tahu. Maka kalau engkau mau mengenal Allah, ingat kata Santa Teresa ya, mari kita berjuang mengenal diri kita sendiri. Dan engkau tidak akan mengenal dirimu sendiri kalau engkau tidak mengenalnya di dalam Tuhan Allah. Maka perlu, kita semua butuh healing. Wah, saya sehat-sehat saja Romo, enggak apa-apa Romo, saya orang hebat Romo, enggak apa-apa. Tunggu dulu saudara, mari kita lihat diri. Saya dengan frater, hidup dengan frater ini saya cerita yang lain lagi, case lain. Ya, frater ini baik, tampan, kreatif, leader yang bagus. Saya senang sekali sama anak ini. Diajak diskusi cerdas sekali. Hei, halo gimana? Romo, urusan-urusan kasih dia beres. Tapi dia begitu. Dia setiap kali diberi sesuatu beres, selalu beres dan optimal beresnya. Wow, siapa yang tidak senang dengan orang kayak gitu ya? Senang kan? Terus kemudian dia semua beres. Akhirnya satu waktu dia itu kelihatan lelah. Gitu. Hei dek sini. Kenapa? Ngomong-ngomong yuk. Kenapa kamu kok kelihatan capek? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, akan turun IP-nya, indeks prestasi. Kenapa? Tahu Romo, saya kalau di kamar itu bingung begini. Kenapa? Saya ingin menyelesaikan semuanya dengan baik, menyelesaikan semuanya dengan baik. Sampai pada tahap saya nervous di kamar ini. Saya harus menyelesaikan yang mana, yang baik yang mana. Saya ingin baik, saya ingin menjadi optimal, saya ingin baik. Hey, take it easy. Ya Romo, tapi saya ingin baik. Wah, ini nggak bisa. Lalu saya ajak, kalau kami punya lengkap, kami punya dari tahun-tahun pertama itu sudah diajak anak itu masuk. Mari kita lihat buku lagi. Mereka punya buku ajaib namanya buku. Nah, di sini. Terus dia gini, iya ya, yes, mama papamu yang sekarang bukan mama papamu. Dia tunduk dan dia nangis. Sampai sekarang saya nggak tahu. Katanya dulu mama papa saya ini jual babi, terus dikasihkan opa saya, dikasihkan gini. Nangis, pegang tangannya. Ayo kita jalan lagi. Kamu calon pemimpin. Iya, yuk kita berproses lagi. Belum selesai. Sekarang belum selesai. Saya masih berproses dengan dia. Kadang-kadang ya kumat gitu. Beres kalau sudah rapi semua terjadi. Saya mulai, gimana? Iya, mau nggak belajar. Nah, you ingin tampil yang itu seolah-olah ini kan subconsciousnya menonjol keluar soalnya saya di sini karena dulu apa dia tidak dikehendaki diberikan. Saya tetap berdoa bahwa saudara saya ini akhirnya bertemu dengan orang tua, dan kalau saya masih menjadi pembimbingnya, saya harus menemani dia untuk bertemu. Ada banyak sekali. Lalu satunya itu juga begitu, lagi berdoa berdiri keluar. Kalau kita tidak teliti, ini kurang ajar anak ini ya. Berdiri tiba-tiba doa, keluar. Satu waktu dia keluar gitu ya. Saya berdiri pelan-pelan, saya lihat dia. Terus di belakang kamera, cowok gagah gitu. Saya pegang punya, pukul tembok apa?
Kaki kejar. Nanti malam aja yang ngomong, sekali sama. Dia dulu sebelum masuk sini dihajar papanya pakai sabuk, pakai kepalanya itu kalau hajar. Setiap kali doa dia ingat das. Berdiri lari nangis. Berdiri lari nangis. Lalu saya ajak gini. Oke, you stay there. Duduk di sana. Ya, saya bilang gitu. Bukan seperti ibu itu ya. Saya bilang, saya ajak dia untuk menantang bawah sadar. Stay there. Apapun yang terjadi di sana, dan saya berdoa untuk kamu. Lu nangis. Saya coba 1 minggu lihat. Wah, waktu meditasi. Temannya terganggu, saya tidak peduli. Angkatannya sudah saya beritahu. Stay there. Tak 3 hari dia, Romo tak tahan lagi. Baik, kita mulai sekarang. You berdoa, saya berdoa. Nanti pada hari seminggu, setelah seminggu kita pergi ke tempat seorang suster dan nanti kita berdoa bersama. Sambil ngomong, intensif tiap hari kami ngomong. Akhirnya selesai 1 minggu dia tuh setiap hari memang menangis setiap hari. Lalu kami bawa dalam satu kapel bersama seorang suster berdoa bersama. Wah, dia hancur, habis di situ, habis jadi 3 jam proses. Ya rosario, habis dia. Lalu setelah itu pulang itu ada pancaran sinar di matanya. Saya bilang, Dek gimana? Ya Romo, saya berproses ya, sabar ya, ya Romo. Besoknya dia masih gelisah sedikit, tapi dia tidak nangis lagi. Besoknya lagi dia tenang, jadi tenang. Lalu saya berangkat ke Roma, ya, berangkat ke Roma. Ya sudah, saya berkati, saya doakan. Tiba-tiba saya lagi buat paper di Roma ini, ada email masuk, ding. Saya baca dari dia, Romo, tahu nggak apa yang terjadi di luar harapan saya? Tiba-tiba Romo, tanpa ada pengumuman apa-apa, papa saya datang ke biara menginap. Sore hari itu menjadi sore rekonsiliasi bagi saya. Saya baca surat itu, saya nangis. Saya masuk kapel, saya berdoa, dan dia sudah Romo sekarang. Bilang dari imam. Ketemu papanya, keluarganya baik-baik. Aduh, bahagia kalau kayak gitu ya. Saya bahagia sekali. Ada orang yang dibebaskan itu, kamu tahu, sinar matanya itu tidak ternilai, tidak ternilai. Tidak ada kebahagiaan yang lain sebenarnya. Dan hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Kalau tanpa Kristus, siapa yang mau undang papanya situ? Nah, ngomong sama papanya, saya tidak mau. Nah, tanpa healing, kita akan menjadi manusia yang pecah. Maka kita butuh healing. Bagaimana healing proses itu? Tangan Dia yang bekerja. Tangan Yesus yang bekerja. Penyadaran diri di hadapan Allah ini nanti. Saya mengajak Anda di dalam adorasi untuk memasuki masa lalu. Jangan takut. Tidak apa-apa bersama Yesus. Kalau sendirian dia tidak mau. Saya juga tidak mau. Lalu terbuka. Gini, kadang kalau kamu pergi ke dokter, lalu kamu bilang, dokter saya sakit. Sakit apa? Flu. Diperiksa. Enggak, kamu ini sakit mah. Flu dokter. Enggak, mah ini asam lambungnya tinggi naik. Hasilnya kayak gini, flu dokter saya tidak mau, flu. Kalau kamu kayak gitu, you tidak terbuka, you tidak akan sembuh. Karena obat yang diberi nanti bukan obat. Kamu minta obat flu, padahal kamu tidak sakit flu, kamu sakit mah. Harus dikasih obat yang menurunkan asam lambung. Maka perlu keterbukaan, kejujuran untuk mengakui diri. Saudara mengakui diri tidak mudah, tapi jangan takut, jangan malu. Kenapa malu? Saya tidak pernah malu.
meneliti batin kita, apa yang tersembunyi. Kadang-kadang luka batin itu juga karena kita menyembunyikan dosa. Kata pemazmur, selama aku sembunyikan dosaku ya Tuhan, aku gelisah. Tetapi setelah aku mengakukan segala dosaku, Engkau memberiku rahmat yang besar. Maka Daud setelah tidur dengan istri Uria yang namanya Batsheba itu, lalu Nathan mengatakan, datang kepada Daud dan bercerita, karena Uria itu adalah panglimanya Daud, dan karena lihat istri itu cantik sekali, dan Uria disuruh pergi perang dan mati. Lalu Daud mengambil istrinya itu. Nathan datang dan berkata begini, Nabi Nathan, Raja, saya punya kasus. Iya, ada seorang yang kaya punya kambing banyak, dan ada seorang yang miskin punya anak domba disayang-sayang. Lalu apa yang terjadi? Orang kaya itu ada tamu, dan dia mau menyembelih anak domba. Apa yang diambil? Anak domba si miskin yang cuma satu itu. Dia sembelih, dia rampas, dia suguhkan pada tamunya. Apa menurut pendapatmu yang mulia? Daud berdiri dan mengatakan, orang itu harus dihukum mati. Dan Nathan berkata, atas nama Tuhan, engkaulah orang itu. Daud mundur begitu. Lalu dia berlutut dan tengkurap di hadapan Allah. Lalu kalau kamu mau baca pertobatan Daud, Mazmur 51, itu pertobatan Daud. Tapi Daud diampuni karena dia mau terbuka dan tengkurap di hadapan Allah. Maka mengakui dosa dan kerapuhan ini jalan untuk penyembuhan. Kalau kamu tertutup dan malu, kamu akan menanggung sampah itu. Maka bertobat penting. Bertobat itu pergi dan dosa kita diampuni. Metanoia mengubah pikiran kita. Kita kembali kepada Allah dan kepada sesama kita. Menyerahlah pada kuasa kasih Allah. Mungkin nanti engkau akan menemukan bahwa saya tidak bisa mengampuni, ya susah. Pengampunan itu kalau diceritakan gampang ya, senang kalau kita mendengar kisah anak yang gila. Tapi if you are in the middle of that problem, bayangkan wajahnya orang itu marah sekali. Bagaimana saya harus bisa mengampuni? Saya bilang, sulit. Saya tidak mengatakan gampang mengampuni, sulit. Dari mana engkau punya kekuatan? Satu kata, dari Yesus. Saya tidak ngomong dari buku, saudara. Saya ngomong dari pengalaman hidup saya. Bahwa biarkan dan izinkan kuasa kasih Allah bekerja malam ini di dalam dirimu. Sujud di hadapan Yesus dan sakramen Maha Kudus. Healing memang proses seumur hidup, tetapi engkau harus memulainya. Kapan? Sekarang. Yakinlah akan kuasa doa di dalam nama Yesus. Ya, doa di dalam nama Yesus itu kuat sekali. Ketika Petrus bertemu dengan seorang lumpuh di gerbang Elok, si orang lumpuh itu bertanya, Tuhan, berilah aku uang. Petrus melihat dan mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus bangkit, berdiri dan berjalan. Maka dengan kuat kuasa Yesus, orang itu bangkit, berdiri dan berjalan. Allah adalah Allah yang kasih. Dekatilah Dia. Maka jika engkau kekurangan kasih, engkau akan dipenuhi oleh Allah. Kalau kuasa kejahatan membelenggu engkau, Ia akan patahkan. Karena Dia selalu berkata ini, anakku, datanglah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
doa bersama, kita akan menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya beri waktu Anda untuk berhenti sebentar. Any questions? Ada? Baik. Begini, saya beri waktu sekitar 10 menit, 15 menit untuk ke kamar kecil. Mungkin kalau mau kamar kecil, lalu tolong supaya tidak ngantuk oleh